Jangan jalan. Kamu jangan kenal pimpinan saya sikat. Jangan jalan, keluar. Jangan. Panik, wipernya nyala-nyala. Gua mah kibas-kibas rambut aja, mohon maaf nih. Oh, dia. Wah, nabrak lagi. Nabrak lagi. Hancur-hancuran. Mantap lu, Bang. Bener merasa Guys, kalau lagi berkendara itu sebenarnya ada satu aturan sederhana yang harusnya gampang banget dipahami. Kalau jalannya satu arah, ya jangan ubah jadi dua arah. Karena jalan raya itu bukan tempat untuk menguji seberapa kuat mental kita melawan pengguna jalan lain. Apalagi kalau sampai nekat melawan arus. Niatnya mungkin pengen cepat sampai tujuan, tapi yang terjadi malah bikin pengguna jalan lain harus ikut menanggung akibatnya. Belum lagi kalau ketemu orang yang keras kepala. Jalan yang tadinya lancar bisa berubah, jadi arena debat terbuka lengkap dengan gestur tangan dan suara klakson yang seolah sedang audisi jadi background film action. Nah, kali ini kita bakal lihat beberapa aksi pengendara yang nekat melawan arah dan akhirnya malah kena batunya sendiri. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kalau cuma nonton diam-diam tanpa subscribe, itu namanya hubungan sepihak. Kita yang menyediakan video, kalian yang menonton, masa iya nggak ada komitmennya? Oke, langsung kita mulai. Terlihat seorang pengendara motor berbaju biru sedang melawan arah. Bukannya sadar diri dan segera kembali ke jalur yang benar, pengendara ini justru terlihat ngotot banget menolak ketika diminta berbalik arah. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Mungkin merasa sudah menemukan jalur rahasia menuju tujuan. Tak lama kemudian, muncul pengendara motor lain yang justru ikut membela pemotor tersebut. Jadi bukannya satu orang yang melawan arah, sekarang sudah mulai muncul sistem pertahanan, tapi rupanya keberanian mereka langsung hilang setelah beberapa warga setempat datang. Suasana yang tadinya penuh keberanian mendadak berubah, yang sebelumnya kelihatan seperti singa, beberapa detik kemudian auranya berubah jadi kucing yang baru ketahuan naik meja. Akhirnya pengendara tersebut memilih berbalik arah dan kembali ke jalur yang seharusnya. Mau kemana? Sono. Seluruh ini aturan, kita punya aturan, bro. Sono. Oh, panjang urusannya. Gue telepon siapa sini nih ya? Lihat, ini gimana betul? Kayak orang bener lu. Jalan lu, jangan kayak orang bener. Doang yang sini. Saya ngegakin aturan, Pak. Oh, lu polisi bukan? Nah, bukan lagi itu, kita masyarakat. Pengguna jalan. Jangan kayak orang bener. Gimana? Masa kita harus tahu lah, Balara. Hah? Udah salah, kalau udah salah. Kita pengguna jalan yang benar. Ini Indonesia, bro, ini aturan. Berikutnya ada pengendara motor sport yang juga melakukan aksi serupa. Pemotor ini terlihat sedang melawan arah dan kemudian dihadang oleh dua pengendara motor dari arah berlawanan. Harusnya tinggal putar balik, selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu. Bukannya memilih jalan damai, pemotor ini malah terlihat marah-marah dan bahkan membuka helmnya. Nah, kalau sudah buka helm dalam situasi seperti ini, biasanya ada dua kemungkinan, guys. Pertama, memang mau bicara baik-baik. Kedua, sudah masuk mode, ayo kita selesaikan di sini. Padahal masalahnya sebenarnya sederhana. Tinggal kembali ke jalur yang benar. Kemudian ada pengendara mobil merah yang nekat melawan arus dengan harapan bisa memangkas perjalanan, tapi ternyata jalan raya punya cara sendiri untuk memberikan pelajaran. Mobil merah tersebut justru dipaksa mundur oleh kendaraan yang berada di depannya. Mau nggak mau, mobil yang tadinya ingin maju malah harus mundur beberapa meter. Dan disinilah bagian apesnya. Saat sedang mundur, mobil merah tersebut justru menabrak kendaraan sampai 2 kali. Jadi niat awalnya mau menghemat waktu malah dapat bonus tambahan, mundur, tabrakan, dan kemungkinan harus berurusan dengan kerugian. Kalau dihitung-hitung, ini bukan lagi jalan pintas. Ini jalan panjang menuju penyesalan. Nabrak. Ada. Makanya, ya Allah. Kamu jangan maju. Biarin aja.
panik wipernya nyala-nyala. Gua mah kibas-kibas rambut aja, mohon maaf nih. Oh dia. Wah, nabrak lagi. Nabrak lagi. Hancur-hancuran. Mantap lu, Bang. Iya, mundur. Mundur. Hancur tuh wiper dia yang kanan juga. Lagi-lagi ada pengendara mobil yang tetap ngotot melawan arah. Dalam video terlihat sebuah mobil hitam melaju berlawanan arah meskipun kondisi jalan sedang cukup ramai. Akibatnya, kendaraan dari arah berlawanan ikut terganggu dan lalu lintas yang tadinya sudah berjalan malah semakin kacau. Cuma satu orang yang melawan arah, tapi efeknya bisa bikin banyak orang ikut repot. Lurus Pak, tabrak tiangnya nih. Lewat atasnya tabrak tiangnya nih, sono lurus. Berikutnya ada pengendara truk yang juga nekat melawan arah. Akibat ulahnya, kemacetan panjang pun terjadi. Tapi bukannya mengakui kesalahan dan segera kembali ke jalur, sopir truk ini malah terlihat terlibat adu mulut dengan beberapa pengendara motor di sampingnya. Ini yang kadang bikin bingung. Sudah salah jalur, sudah bikin macet, masih sempat debat juga. Kalau energi untuk berdebat itu dipakai buat mundur dan kembali ke jalur yang benar, mungkin masalahnya sudah selesai dari tadi. Pokoknya gelut, ngali gelut. Bos, tahu gelut. Nah, kalau yang satu ini bisa dibilang paket lengkap. Sudah melawan arah, tidak memakai helm, masih ditambah sikap yang cukup arogan. Pengendara motor ini bahkan mengaku mengenal pimpinan polisi ketika terlibat adu mulut dengan petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Mungkin berharap nama besar bisa menjadi kartu bebas tilang, tapi ternyata kartu itu nggak berlaku di situasi tersebut. Tak lama kemudian muncul seorang pria berjaket coklat yang terlihat cukup tegas menghadapi pengendara tersebut. Dan menariknya, setelah sebelumnya terlihat begitu berani, mental pengendara yang mengaku kenal pimpinan polisi ini perlahan mulai turun. Yang tadinya mode jagoan berubah menjadi mode, "Iya Pak, saya paham." Udah Om. Udah, kalau Pak saya salah kan enak. Jangan ngotot-ngotot. Udah Om, ini kan buat juga untuk satu arah Om. Satu arah ada tekun. Ya kan sini juga nanti kosong harus orang juga kan ada gitu. Waduh, anda kedalaman baru polisi yang anu. Saya tahu Samban itu kenal sama pimpinan saya. Nggak usah gitu lah. Keluarkan aja Udah, jangan jalan. Kamu jangan kenal pimpinan saya sih. Jangan jalan. Jangan. Suratnya keluarin dulu dong. Kebiasaan melawan petugas begitu. Berikutnya ada bus yang sepertinya sedang mengalami krisis arah. Bus tersebut terlihat melawan arus dan kemudian dihadang oleh sebuah kendaraan TNI. Karena jalurnya sudah tidak bisa diteruskan, bus tersebut akhirnya harus bersusah payah naik ke trotoar untuk kembali ke jalur yang benar. Bayangkan saja, bus sebesar itu harus naik trotoar hanya gara-gara memilih jalur yang seharusnya tidak dilewati. Kalau dari awal mengikuti jalur yang benar, sebenarnya nggak perlu melakukan manuver seperti sedang ikut ujian praktik mengemudi level ekstrem. Yang jadi korban juga bukan cuma kendaraan, tapi keselamatan para penumpang di dalam bus. Sempat viral juga video seorang pemotor yang mencoba menghentikan laju bus yang sedang melawan arah. Pemilik motor tersebut bahkan sengaja memarkirkan motornya tepat di depan bus. Tujuannya jelas, supaya bus tersebut tidak bisa terus melaju melawan arus. Akhirnya bus itu pun terpaksa kembali ke jalurnya. Cara yang dilakukan memang terlihat nekat, tapi kejadian ini menunjukkan satu hal. Ketika satu kendaraan melawan arah, pengguna jalan lain bisa ikut terdampak dan bahkan harus mengambil tindakan untuk mencegah situasi menjadi semakin kacau. Jago, ruanin ngoplong tinggal itu. Jago ngoplong. Warga baru ngoplong.
Dan yang terakhir ini nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Ketika seorang pemotor melihat bus yang sedang melawan arah, dia langsung memarkirkan motornya tepat di depan bus tersebut. Bukan cuma menghadang, pemotor ini juga terlihat sangat kesal. Saking kesalnya dia bahkan membuka pintu bus dan berusaha masuk ke dalam. Setelah itu, bagian depan bus juga sempat dipukul.